Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syar'il harami wal halali. ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى تهامي محمد الحاضي من الضلال والأفضل صحبي وخير آلي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد ومولانا نبينا baik sipil, TNI maupun Polri-nya yang saya hormati, al-mukarramun wal muhtaramun, orang tua kita Kiai Haji Munawwir, Kiai Haji Mufti, Kiai Haji Mahfuz, Ustaz Mukinin, Ustaz Tuhur, kemudian Ustaz Imaduddin, kemudian pemuda-pemudi Islam. Berapa jam ini? Selesainya 5 menit. Baru pukul 5 doang udah 5 menit. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Sebetulnya Bapak Ibu, saya lagi kurang enak badan. Karena dari kemarin pagi saya sudah keliling ke Jakarta. 3 tempat, malamnya di daerah dekat bandara. Sampai rumah jam 3:30 subuh. Langsung ke sini ke tempat yang kedua. Saya cuma nggak dianggap sama Rasulullah. Karena saya datang ke sini biar saya dianggap sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin ya Rabbal. Terus ada yang bilang tadi ketua panitia, Habib kalau mau sehat Habib nikah lagi. Repot urusannya kalau nikah lagi. Masya Allah. Amin kencang banget. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Ahibbahil kiram, pada malam hari yang berbahagia ini kita bersama-sama berkumpul, bermuajahah satu dengan yang lain, tidak lain dan tidak bukan agar diberikan umur panjang oleh Allah. Sehingga kita bersilaturahmi. Yang gak mau senyum dengan tetangga, yang memutus tali silaturahminya bagaimana? Saya kasih hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qati'ur rahim mal'un wal mati fil Ka'bah." Orang yang memutus tali silaturahmi, yang tidak sapa dengan tetangganya, yang tidak ada senyum dengan masyarakatnya, mal'unun wal mati fil Ka'bah. Matinya terlaknat oleh Allah walaupun ada di dalam Ka'bah. Ayo, makanya Bapak Ibu, ini orang tua kita yang suka nyakitin orang, mudah-mudahan dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ahibadil kiram, masuk pembahasan tentang Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, Isra wal Mi'raj Nabi adalah keutamaan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bergembira untuk merayakan Isra wal Mi'raj Nabi, bukan sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang sesat, bukan sesuatu yang salah.
Sama halnya kita merayakan Maulid Nabi, Maulid dan Isra wal Mi'raj tidak akan pernah dipisahkan, Bapak Ibu. Isra wal Mi'raj dan Maulid Nabi bagaikan akar dengan pohonnya. Kalau sudah akar dengan pohonnya, pasti ada buah. Buahnya apa? Pulang dari majlis ini mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu, Isra wal Mi'raj ini bukan sesuatu yang sesat. Mereka mengatakan ngapain kita repot-repot ngadain Isra wal Mi'raj Nabi. Sama halnya kita merayakan Maulid Nabi, ngapain kita repot-repot? Padahal Nabi tidak pernah merayakannya, para sahabat tidak merayakannya, para tabi'in hanya sebagian. Kenapa? Karena sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya memang betul Isra wal Mi'raj Nabi, para mujtahid ada sebagian yang tidak merayakan. Para ulama, ya silahkan, tapi tolong jangan suka mengkafirkan dan menyesatkan sesama umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala dengan peristiwa Isra wal Mi'raj memberikan satu surat di dalam Al-Quranul Karim disebutkan sebagai tauqifi. Apa itu tauqifi? Tauqifi nama-nama surat yang ada di dalam Al-Quran berkaitan Al-Baqarah, Al-An'am, Al-Ikhlas, dan Al-Isra, dan seluruh yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang memberi nama bukan Nabi, yang memberi nama bukan mujtahid, yang memberi nama bukan para alim ulama, tetapi yang memberi nama tersebut adalah Tuhan kita Allah, yang memberikan kenikmatan dengan satu surat yang namanya Suratul Isra. Di dalam Suratul Isra Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allah yang mengagungkan namanya di dalam Suratul Isra dengan sebutan Subhana. Maha suci Allah, Maha besar Allah. Asra bi'abdihi laylan. Asra, kalau kita berbicara tentang ilmu sorof, asra ini maknanya ditambahkan hamzah. Disebut, diambil dari kata bahasa Arab asra yusri, hanya saja ditambahkan hamzah di depannya. Kalau berbicara ilmu sorof, namanya ta'liyah, yang tadinya lazim menjadikan mu'tadi. Begitu agung atas surat tersebut, saudara. Asra, Maha suci Allah, Allah telah memperjalankan bi'abdihi laylan, seorang hambanya dengan waktu yang malam, ilal masjidil aqsa, dari Mekah menuju masjidil aqsa. Itu Allah memperjalankan kekasihnya hanya begitu waktu singkat, sehingga Allah menyebutkan laylan. Nih Bapak Ibu, biar pulang dari sini anak-anak muda pada jadi profesor doktor nih. Amin. Habib, apakah laylan itu Nabi diperjalankan dalam waktu yang begitu panjang, dalam waktu satu malam full? Makanya Allah katakan laylan. Baik Bapak Ibu, kita kalau mau belajar Al-Quran, jangan cuma makna dan bahasanya. Kita baca tafsirnya. Kenapa? Wah, sudahlah Habib, kita langsung Al-Quran dan Sunnah. Lu kira otak lu pinter? Ada nggak yang ngomong begitu? Saya mau tanya jujur, ada nggak orang yang ngomong begitu? Ada. Sudah cukup Habib, Al-Quran dan Sunnah pegangan kita. Kadal kebon. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min
kita baca di dalam kitab tafsir Abdurrahman tafsirnya Mafatihur Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di situ menjelaskan kata lailan. Ciptaan Imam Fakhruddin Ar-Razi Mafatihur Allah menyebutkan nama lailan, jelas bagi kita adalah nakiroh makna tersebut. Kenapa nakiroh? Lidzikril ba'd, hanya sebagian waktu saja, tidak waktu malam yang full. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Isra dan Mi'raj harus kita bedakan. Isra dan Mi'raj harus kita bedakan, gak sama. Kira-kira mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Sallu ala Nabi. Isra itu perjalanan dari Mekah menuju Palestina, namanya Isra. Sedangkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha disebutkan sebagai Mi'raj. Jadi nggak sama, Isra dan Mi'raj nggak sama. Tetapi kalau sudah ada Isra, pasti ada Mi'rajnya. Kalau sudah ada Isra, pasti digabungkan dengan Mi'rajnya. Kenapa? Dari Mekah menuju Palestina dan dari Mi'raj kekasih kita Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah Allah berbicara tentang Isra wal Mi'raj, seluruh sahabat Nabi yang pada saat itu mereka nggak memahami atas dasar kelemahan imannya. Atas dasar kelemahan iman, sahabat-sahabat Nabi saudara yang masih lemah imannya, mereka keluar murtad kafir dari Islam saudara. Kenapa? Mari kita lihat di dalam kitab Al-Anwar Al-Bahiyah karangan Sayyid Abuya bin Ali Al-Maliki, ketika Nabi SAW dari Mekah menuju Palestina, dari Palestina menuju Sidratul Muntaha, Nabi langsung ke rumah saudaranya. Saudara. Bahkan begitu cepat perjalanan Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Ada nggak orang sini yang suka baca Maulid Tiba? Ada nggak? Antum ditawa bu sih. Ditanya diam aja. Ada apa ya? Istiwa Isra dan Mi'raj Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai itu di dalam kitab Tibanya mengatakan bahwasanya perjalanannya yang begitu singkat sehingga disebutkan thumma araduhu minal arsh qabla an yadkhulul farsh, sehingga kasurnya Nabi nggak dingin, masih terasa hangat. Orang kalau sudah tidur di atas kasur, pasti bekas tempat tidur kita terasa hangat, betul? Kalau dingin Habib, berarti lu modal. Betul apa betul? Thumma araduhu minal arsh qabla an yadkhulul farsh, sehingga perjalanan yang begitu jauh, yang begitu lama kalau ditempuh dengan akal manusia, tapi Nabi diperjalankan oleh Allah, tempat tidur Nabi masih hangat saudara. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Anwar Al-Bahiyah karangan Abuya Al-Maliki mengatakan bahwasanya perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi sehingga dikatakan rumah Ummu Hani keluarga paman Rasulullah, sehingga berkata, ya Ummu Hani, semalam saya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Mekah menuju Palestina. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kunci peristiwa Mi'raj. Rasulullah tidak menjelaskan secara eksklusif saudara, tidak begitu dibuka, tetapi Nabi menjelaskan tentang Isra-nya doang dari Mekah menuju Palestina, sehingga kata Ummu Hani, ya Rasulullah, la takallam ala ahad,
La takallam ala al-ahad min ashabukum ya Rasulullah. Wahai Nabi, stop. Engkau jangan ceritakan peristiwa ini. Engkau pasti dihina, engkau pasti dimaki. Tapi subhanallah, kita punya Nabi SAW. Apapun yang diwajibkan oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, tidak peduli dengan cacian, makian, hinaan, bahkan pembunuhan, saudara. Sehingga Nabi ini keluar rumah dari Ummu Hani, tashabbatat bi syawbi, sampai ditarik baju mulia Rasulullah SAW. Khawatir jangan sampai nama Nabi dihina, saudara. Tapi kita lihat, andaikan kalau Rasulullah tidak bercerita, tidak mendakwahkan kepada bangsa kafir Quraisy, saya yakin detik ini Islam tidak ada, saudara. Sampai detik ini, wallahu a'lam, kita akan jadi agama apa. Tapi perjuangan Nabi, sampai riwayat mengatakan Rasulullah ditarik dengan Ummu Hani, baju jubah mulia beliau robek, saudara. Takut kesian, jangan sampai Nabi SAW dihina oleh bangsa kafir Quraisy. Tapi kita lihat perjuangan Nabi begitu indah, begitu mulia. Nabi di gedangnya Ka'bah. Begitu Nabi duduk di depan Ka'bah, melaksanakan sholatnya, lalu datang keluarga Nabi yang tidak suka dengan Nabi. Siapa Habib? Abu Jahal. Menjadi orang-orang Muslim, kalau nggak senang sama agama berarti Abu Jahal. Berarti takbir. Ini adalah perintah Abu Jahal untuk menghina Nabi. Begitu datang ke Nabi, apa yang dia katakan? Ya Muhammad, sebutan Muhammad. Wahai Muhammad. Bapak, Ibu, pelajaran lagi. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhabkan Imam Syafi'i, Asy'ari, Maturidi, haram menyebut nama Nabi dengan sebutan nama. Tidak boleh kita menyebut nama Nabi dengan sebutan Rasulullah, dengan sebutan Habibullah, dengan sebutan Toha, sebutan Rasulullah, Yasin, Toha, dan lain sebagainya. Itu adalah menandakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, bahwasanya Rasulullah SAW namanya juga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Ketika Abu Jahal datang, Ya Muhammad, min syabab al-majnun. Wahai Muhammad, pemuda yang gila. Perhatikan, saudara. Hal bisyai' ya Muhammad, nadartu ila wajhik litaghayyara ala wajhik. Wahai Muhammad, aku lihat muka engkau ini sudah bingung. Muka engkau ini ada yang berubah. Ada sesuatu apa, wahai Muhammad? Tapi kita lihat, walaupun Rasulullah dihina, Rasulullah telah menjawab, na'am, ditabassam dengan senyum mulia Nabi SAW. Dengan sebutan na'am, ya ani ya Abu Jahal, asra ya di alailah. Ya, betul, semalam saya diperjalankan dari Mekah menuju Palestina. Ini Nabi tidak bercerita tentang Mi'rajnya, Nabi hanya bercerita tentang Isra'nya. Pemikiran Abu Jahal, kalau begini saya ada bahan untuk menghina Nabi SAW. Kalau begini saya akan ada candaan baru untuk menghina Muhammad. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, akhirnya Abu Jahal teriak di makam Ibrahim, teriak dengan menyebut, Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, Ta'al isma'u ala Muhammad. Wahai penduduk Mekah dari keluarga Bani Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, kemari, Muhammad mau bercerita.
Niat Abu Jahal bukan untuk menghormati Nabi, tapi niat Abu Jahal adalah untuk menghina Nabi kita Muhammad. Akhirnya apa, ibadah Allah? Seluruh penduduk Mekah pada saat itu datang. Na'am ya Ru'aisyul Quraisy, dengan hormatnya, ya kami dengar, kami taat perintah wahai petinggi Quraisy. Apa dia katakan? Hai Bani Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, nih Muhammad yang katanya menjadi penutup Nabi, yang menjadi akhir anbiya, dia mulai gila sudah mulai edan, nggak waras. Akhirnya diceritakan dengan Nabi peristiwa Isra. Mereka penduduk dan sahabat Nabi mengatakan, ya Muhammad, nadribu aqbal ilahi syahra wa kadda bi anna ataitaha fi lailah. Hai Muhammad, engkau ini tambah kesini tambah gila. Saya ini sama-sama pengalaman. Dari Mekah menuju Palestina membutuhkan waktu 1 bulan lamanya dalam perjalanan. 1.200 km ditempuh dengan unta dan kuda, 1 bulan lamanya perjalanan. Kemudian begitu sampai di Palestina, kita berjualan membutuhkan waktu 1 bulan. Begitu pula wahai Muhammad, 1 bulan juga untuk menempuh dari Palestina ke Mekah, total 3 bulan ya Muhammad. Ini orang sahabat yang masih lemah Islam, mereka murtad, mereka keluar dari Islam kembali, saudara. Kenapa? Karena mereka sama-sama tahu, mereka sama-sama mengetahui. Tapi kita lihat, saudara, Islam bisa berdiri pula. Ada yang membantu perjuangan Nabi SAW. Siapa dia? Antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Begitu Abu Jahal mengatakan, hei wahai pemuda, sama orang kafir mengatakan, yad'u ala Abi Bakr. Makanya Bapak Ibu, ini kalau menyebut nama sahabat saja dengan sebutan Bakar, Kar, Mar, Umar, Li, Ali, mereka orang sudah kurang ajar dengan nama sahabat Rasulullah SAW. Kita sebagai ahlu sunnah menyebutkan Sayyidina Abu Bakar. Kita menyebutkan nama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Muhammad adalah keistimewaan sehingga nama kita dicatat di Lauhul Mahfuz, orang yang ahli surga, saudara. Dengan sebutan hanya sebentar Sayyidina, Allah memberikan nama Nabi Muhammad serta para sahabat Nabi untuk ditinggikan setinggi-tinggi langitnya. Begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang, ya Abi Bakr, hal ta'rif wala la hadal Muhammad majnun. Wahai Abu Bakar, lihat kerabatmu, lihat sahabatmu. Kau sudah tahu apa belum bahwa sekarang Muhammad sudah gila? Ini cuma diceritakan Isra, belum Mi'rajnya, saudara. Akhirnya dengan tegas, dengan lantang, mada yaquli ya Abi Jahal, apa yang disampaikan yang mulia wahai Abi Jahal? Akhirnya Rasulullah menceritakan kepada Abu Bakar Siddiq di tengah penduduk kaum kafir Quraisy. Akhirnya apa yang dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wallahi, law qala ab'adun min dhalik, sadaqtu ala Sayyidina Muhammad. Demi Allah, saksikan wahai penduduk kafir Quraisy, penduduk Mekah sekalian pun, dimanapun kalian berada. Demi Allah, jangankan peristiwa Isra, andaikan ada peristiwa yang begitu lebih hebat, yang lebih tidak masuk akal, demi Allah, saya orang nomor 1 yang percaya apa yang diucapkan oleh Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Begitu istimewa Sayyidina Abu Bakar, disebutkan sama Rasulullah dengan nama As-Sadiqul Masduq, orang yang tidak pernah
orang yang paling percaya dengan Nabi, orang yang paling mulia, orang yang paling agung di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Begitu peristiwa Isra, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Jangankan yang hanya peristiwanya Isra-nya doang, andaikan ada yang lebih tidak masuk akal yang disampaikan oleh Nabi, demi Allah, saya orang nomor satu yang paling percaya apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Ini ibadah Allah, kenikmatan yang begitu besar yang wajib kita bawa pulang, bukan hanya logika, tapi kita pulang harus kuatkan iman kita. Hanya kalau Allah perintahnya melaksanakan sholat 50 waktu dalam satu hari, saudara. Ini coba nih, yang bapak-bapak, yang nenek-nenek, anak muda juga saya yakin gak bakalan kuat. Kenapa? 50 waktu melaksanakan sholat dalam satu hari. Bisa-bisa bapak-bapak dengkulnya copot. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang ada dengkulnya tambah lemes. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW begitu pulang dari Mekah, dari Sidratul Muntaha turun, malaikat mengatakan, ya Nabi Muhammad, seluruh nabi-nabi kaum yang terdahulu mereka tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena menolak sholatnya, menolak ibadahnya. Apalagi umatmu yang umur begitu pendek, umatmu hanya umur yang paling tidak sampai 100, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Rasulullah menghadap kepada Allah dengan bersujud, sujudil aktsar, dengan sujud yang begitu lama, dengan berdoa, ya Rabbi najas ala minas salati, tolong dong wahai Tuhanku, kurangin itu perintah sholat, turunin. Akhirnya diberikan 45 kali, saudara. Saya mau tanya, 45 kali yang tua makin tua apa enggak? Hah? Makin gak kuat, betul? Apalagi anak kecil, saudara. Begitu turun, disambut oleh para nabi-nabi terdahulu, membawa perintah sholat 45 rakaat. Sehingga nabi-nabi diantaranya Nabi Musa, Nabi Isa mengatakan, ya Rasulullah, Nabi terdahulu menyebut nama Nabi Muhammad dengan sebutan Rasulullah. Ya Rasulullah, 45 rakaat untuk umatmu tidak akan kuat. Minta lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba minta, pasti Allah memberikan untukmu apapun yang engkau inginkan, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bertemu lagi dengan yang ketiga kalinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu bertemu, turun daripada perintah sholat 5 waktu, sudah. Begitu 5 waktu, Nabi